WMOS yang posisi yang besar. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengenal pin-outnya ya. Pin-out karena kadang orang bingung memasukkan di pin D berapa, misalkan di pin D2, maka yang di coding itu bukan D2, akan tetapi yaitu pin 4 ya, GPIO 4. Jadi misalkan kalau di sini tersambung di D6, maka di coding itu di pin 12, GPIO 12 ya. Contohnya sama juga di WMOS juga sama, pin D2 sama juga dengan pin 4. Jadi jangan terkecoh, Bapak mengkonekkan di pin outnya ISP8266 ini di pin D2, kemudian di coding Bapak tulis D2. Jadi harus mengetahui pin D2 itu pin GPIO berapa, maka pin GPIO tersebut yang dimasukkan di coding. Jadi dengan adanya cloud blink atau aplikasi blink dan ISP tadi kita, dan juga ada HP, ya, itu sudah menjadi satu kesatuan dari sistem IoT. Jadi kita bisa mengendalikan seperti lampu, AC, TV, maupun dalam satu rumah sekalipun dikendalikan, maupun monitoring suhu, itu bisa melalui HP dengan bantuan dari cloud blink. Sekarang saya bahas tentang sensor DS18B20. Sensor DS18B20 adalah sensor temperatur yang menggunakan interface one wire, sehingga hanya menggunakan kabel yang sedikit dalam instalasinya. Jadi tidak membutuhkan kabel yang banyak dalam satu rangkaiannya itu. Misalkan ada 3 sensor, jadi dia hanya butuh satu pin digital aja di pin ESP8266 tersebut. Dan sensor ini banyak digunakan apalagi sensor ini memiliki tipe waterproof, sehingga sensor ini bisa kita buat sebagai alat ukur maupun kontrol pemanas air. Adapun range dari temperatur yang bisa diukur yaitu minus 55 derajat Celcius sampai dengan 125 derajat Celcius, atau minus 67 derajat Fahrenheit sampai dengan 257 Fahrenheit. Untuk saya yang menggunakan potensio itu di GPIO berapa ya Pak? Sama, GPIO 2 Pak. Jadi potensio kan ada 3 kaki Pak ya? Iya. Nah, 3 plus kaki. Minus sama datanya out apa yang, kanan kiri tengahnya itu? Tengahnya di D2 Pak. Ya, melanjutkan pertanyaan Mas sebelumnya itu yang pakai potensio. Potensio di sini yang kiri kanan positif negatif artinya pembagi tegangan ya? Ya, jadi yang tengahnya untuk titik pembaginya berarti kan ini keluarnya analog Pak Fuad, 0 sampai 100%. Lupa saya. Nggak bisa di D2 ya kan? itu. Berarti kan masuknya di A0 ya? A0 betul A0. Jadi ya, Oke, maaf saya lupa. Dipindah berarti Pak Fuad. Ini berarti dipindah. Ya, yang potensio di pin A0, sampingnya RSV. RSV atau RST itu? RSV, ya. RST. RST ya, dipindah ya, yang menggunakan potensio dipindah, kemudian codingnya dirubah juga ya. Untuk teman-teman yang pakai sensor entah itu LM35 terus potensio, kemudian yang sifatnya analog bisa dihubungkan ke A0 dan dipastikan tegangan yang diberikan pada sensor atau potensionya jangan 5 volt ya, karena itu akan merusak mode MCU-nya. Jadi betul. Jadi diperhatikan tegangan kerjanya untuk
analog input pada node MCU itu bukan di ambang 5 volt. Jadi inputnya cukup diberi tegangan 3,3 dan sebetulnya secara detail lagi, secara teknis di node MCU itu sebetulnya membaca analognya itu hanya maksimal 1 volt. Gini, dari beberapa server cloud yang sudah saya coba seperti Kayan maupun Tinger.io maupun Inkscape, semuanya masing-masing mempunyai kelebihan. Tentunya di Blink ini kelemahannya, kalau menurut saya ya, kelemahannya di Blink ini itu dia tidak bisa berbasis web. Itu masih belum berbasis web. Dia masih berbasis aplikasi. Kalau mau tampil di PC, silakan diinstal emulator Android. Jadi nanti di emulator Android tersebut diinstal aplikasi Blink, gitu. Terus untuk kenapa saya kok nggak memilih Tinger.io ataupun Kayan? Nah, pertama Kayan, saya belum pernah mencoba, cuma saya gabungan dengan Modbus itu nggak berhasil. Akhirnya nggak saya dalami semuanya fitur-fiturnya. Kemudian kemarin nyoba yang Tinger.io. Tinger.io itu dia itu sebenarnya mudah juga untuk penggunaannya, cuma dia punya kelemahannya di grafiknya itu tidak bisa digeser, itu kelemahannya. Sedangkan kalau di Blink ini dia bisa digeser untuk grafiknya. Jadi misalkan kita mau melihat grafik dari suatu pengukuran, itu bisa digeser, bisa sehari yang lalu atau beberapa jam yang lalu, seperti itu. Nanti ini buat training ini, kenapa pakai server saya? Karena di server saya nanti peserta saya kasih energi 20.000. Sedangkan kalau menggunakan server Blink, kalau nggak salah lo ya, itu hanya dapat 2.000 aja. Jadi dengan energi 20.000, serta nanti bisa mengeksplor semua fitur-fitur yang berada, widget yang berada di aplikasi Blink tersebut. Nggak usah mengeluarkan biaya lagi. Jadi, nanti akan saya jelaskan fitur-fitur, ada widget namanya widget yaitu report. Jadi dengan widget report itu kita bisa mendownload dari data yang kita tampilkan tersebut. Gitu. Cuma kelemahannya dia samplingnya hanya per menit minimalnya. Per berapa? Per menit. Per menit. Nggak bisa per detik. Kalau pengen lihat per detik itu bisa nanti via apa namanya? Grafik. Nah, kita bisa lihat di grafik itu update-nya bisa per detik. Tapi nggak bisa di-download. Kalau di-download itu samplingnya per menit. Oke, lainnya? Itu ada batasan record database nggak sama Blinknya, Pak? Record gimana maksudnya? Maksudnya mereka ada batasan record berapa kilobyte, atau misalkan berdasarkan waktu gitu, berapa lama, hanya bisa berapa lama gitu, atau lifetime-nya panjang gitu. Nanti kita coba ya. Okay. Nanti kita coba buka fitur widget tersebut. Ya, ditunggu ya. Teman-teman yang masih sedang merangkai bisa lihat di grup, ada keterangan-keterangan PIN yang saya berikan supaya nanti tidak terhambat, dan pertanyaan teknisnya mungkin di saat praktek. Saran Mas Fuad. Oke, jika sudah selesai dirakit, silakan ke langkah yang kedua. Nah, silakan jalankan software Arduino, tancapkan kabel data dari ISP atau NodeMCU atau WebMOS ke PC. Buka file SCAD training online. Jadi caranya jalankan program Arduino ini ya. Nah, jadi 4 ini yaitu dia itu D2.
Nah, ini ya, D2. Kemudian pilih portnya, misalkan menggunakan Wemos ya pilih Wemos, ya. Kemudian portnya sesuaiin port berapa, itu bisa dicek di Device Manager. Device Manager. Misalkan saya kali ini menggunakan port Node MCU. Ini ya, kita tancapkan dahulu. Kemudian silakan diupload telekomnya sesuai dengan kom itu ya. Kemudian diupload. Nah, setelah selesai upload, silakan dicek di serial monitor, tool, kemudian serial monitor. Bentar, Pak. Ya, silakan. Silakan, sebentar. Saya buka aplikasi di HP. Silakan buka aplikasi Blink. Ya, aplikasi Blink. Kemudian sebentar saya logout dulu. Nah, pertama Bapak yang bikin akun, pilih create new akun. Ya, pilih create new akun. Kemudian masukkan nama emailnya, passwordnya, kemudian server settingnya default custom, kemudian pilih isi simar.sch.id dan portnya 9443. Oke, bisa dipahami. Ya, jadi setelah selesai ngisi itu, kemudian di OK, kemudian silakan sign up. Nah, sign up, kemudian misalkan saya ini sudah login ya, menggunakan punya saya. Nah, awal mula akan muncul klik new project. Nah, oke, semuanya bisa mengikuti saya untuk bikin akun di aplikasi Blink-nya. Ya, silakan tadi setting ininya ya, custom isi simar.ssch.id dan portnya 9443. Klik OK, kemudian check up. Oke, jika sudah, bikin new project. New project, pilih hardware-nya. Hardware-nya pilih Node MCU, device-nya Node MCU, pilihnya WiFi koneksinya. Kemudian klik OK. Untuk judulnya ini silakan diketik apa, temperatur atau apa. Nah, kemudian nanti akan muncul token yang akan dikirim ke email. Ya. Nah, kembali ke coding. Nah, token yang ada di email tadi itu di copy di coding yang saya kasihkan, yaitu training online DSP18B20 IoT Blink. Nah, di situ ada keterangan token chart out. Nah, ini silakan diganti. Ya, yang saya blok ini silakan diganti sesuai dengan token yang di email ke Bapak masing-masing. Jadi klik tanda plus yang di HP itu.
Kemudian ada fitur namanya yaitu fitur Inventor. Silakan ambil Inventor. Inventor ini buat seperti jika sistem logiknya. Jadi misalkan jika suhu melebihi sekian, dia mengirimkan email atau notifikasi. Kemudian notifikasi silakan diambil juga fiturnya, notifikasi email silakan. Oke, dari aplikasi Blink ada yang tanyakan? Nah, jika sudah selesai, silakan IoT Blink ini di-upload ke Node MCU-nya, ke ESP8266-nya. Pak Fahmi, apa yang belum untuk tutorial buat aplikasinya, Pak? Silakan, Pak, dibicarakan, Pak. Yang belum paham masalah aplikasi, silakan ditanyakan. Mas Fuad. Silakan. Halo. Ya. Nama Renha dari Dumai, Mas. Ya. Mau tanya, Ya. fungsi pin 0 dot pagar-pagar itu untuk apa, Mas ya? Biar ada angka di belakang koma, Pak. Oh, Yang ini, Pak, ya. Yang ini. Di layar saya. iya. Iya, betul. Yaitu biar ada angka di belakang koma. Misalkan ini saya ganti tagernya saya ubah jadi 1 ya. Berarti nanti ada angka di belakang koma cuma 1 aja, 32,9. Desimal point Ya. berarti, Mas ya? Ya, ada lagi yang tanyakan? Halo Pak, itu yang temperatur pakai yang mana Pak? Itu yang widget. Agak pelan-pelan, Pak. Ya Iya kecepatan. Pak, agak pelan sedikit Pak. Widgetnya Kasih terlalu apa, Pak? cepat. Kita, Pak. Oke, saya bikin langsung ya. Silakan dimonitoring di layar saya. New project, ya. Kasih nama, misalkan temperatur. Pilih device-nya yaitu Node MCU. Misalkan saya menggunakan Node MCU ya. Ya. Koneksinya WiFi. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Ditanyakan? Ya, Pak. Nah, jika sudah, silakan klik tanda plus. Kemudian pilih Cox, ya. Nah, Cox ini sudah, Udah, Pak. ya. Gimana? Udah. Oke, ya. Cox ini silakan diklik. Ya, pilih V0. Karena di coding tadi itu yang derajat Celcius kan V0. Klik OK. Namanya temperatur di sini. Temperatur. Dan di sini silakan dikasih keterangan belakangnya derajat Celcius. Biar ada angka di belakang koma, setelah pin itu dikasih keterangan 1 titik, kemudian pagar, biar ada angka 2 angka di belakang koma. Kemudian push-nya ini diganti per second update datanya.
Second, oke. Oke, dari tampilan box ini ada yang perlu tanyakan? Oke, Pak. Sudah? Sudah. Belum. Bisa. Silakan nambah super chat buat grafiknya. Grafik. Nah, grafiknya ini silakan diklik, kemudian add data stream. Kemudian klik tanda ini yang pojok setelah nama ini, ya. Kemudian inputnya diganti pin V0. Setelah itu kembali pilih nama apa, temperatur. Kemudian show axis time di on kan. Dari grafik ada yang perlu ditanyakan? Tadi yang di on kan apa nih? Ini Pak, yang show axis time. Dan tekan off, silakan di on kan. Biar yang Mau tanya Pak, yang V0 itu tadi maksudnya kemana ya Pak? Maksud di programnya itu apa sih? Kenapa V0 gitu? oh V0, nah, karena di programnya di sini itu yang dikirim itu yang di sini yaitu V0 ini. V0 dan V1. Kalau V1 kan Fahrenheit, ya. Kalau yang Indonesia kan kebanyakan kan menggunakan derajat Celcius. Jadi saya ini menggunakan V0. Kalau V1 Fahrenheit, ya. Kalau V0 yaitu derajat Celcius. Ini bisa dipahami? Oke. Yang lainnya? Yang tadi P1 Pak ya untuk grafiknya Pak ya. Betul, kalau Fahrenheit V1 Pak. Jadi silakan tambah lagi box ya. Dan silakan di sini diganti V1. Virtual V1. Betul. Seperti yang tadi diedit, ini tadi per second. Ini dikasih ya, keterangan derajat Fahrenheit ya. Ini ada angka di belakang koma, dikasih pagar titik, pagar. Oke, nah, kembali ini kasih nama, masukkan Fahrenheit yang karena ini kan Celcius. Oke, ada lagi yang tanya? Jadi kalau online dia di sini berarti Bapak tidak ada angka 1. Berarti hijau semuanya. Kalau dia offline karena Bapak kan perangkatnya 1, dia akan mungkin warna 1, ada 1 merah ini. Kalau 1 online berarti. Saya barusan
ambil air minum ya. Nah, saya bukan berbuka ya. Saya praktekkan. Jadi silakan dicoba misalkan di sini ya. Di sini air dingin, air dingin ya. Kita cek di tampilan blink, dia turun. Nah, ketika saya pindah ke air panas, kirain mau diminum tadi Pak. Bentar, saya tunjukkan yang versi ada kameranya ini. Mau tanya yang di programnya yang masukin tokennya di bagian mana ya? Tokennya dikirim di email, Pak. Kirim di email. Nah, di programnya dirubahnya yang mana? Yang di chat akun ini. Nah, chat akun ini Bapak silakan dihapus, kemudian diisi token yang di email. Oke. Jadi sekarang suhunya kalau yang ini 31 derajat ya. Dan yang air panas dia akan naik. Nah, ini ada notifikasi dari sistem Aventor. Nah, untuk Bapak yang menambah Aventor, silakan klik Aventor ya. Nah, Aventor ini bisa Bapak edit, add new event ya. Add new event, contohnya di sini add new event. Nah, ketika value V0 ya, V0 melebihi dari misalkan 37,5, kemudian muncul send notification ya, send notification gejala COVID ya, kemudian klik OK. Misalkan ini sensornya sebentar saya ambil dahulu ya, saya ambil dahulu ya. Di sini suhunya masih terpantau 41, nah, sebentar saya turunkan dahulu ya, saya dinginkan dahulu. Nah, ini sudah terpantau 36. Kemudian setelah saya pindah ke yang panas, dia akan muncul sesuai dengan yang saya buat tadi, Aventor tadi. Ya, itu gunanya dari Aventor. Aventor ini muncul notifikasi itu berdasarkan itu widget notification sama notification ini ya. Kirim email juga bisa sebagai login. Dan juga Aventor yang ini, atasnya bawahnya Bluetooth atau atasnya musik player. Ya, dan tanyakan lagi. Fuad mau nanya Pak Fuad. Ya. Untuk grafiknya itu apakah bisa menampilkan Celsius sama Fahrenheit sekaligus? Kurang keras Pak. Kurang keras suaranya. Untuk yang grafik itu apakah bisa menampilkan Celsius dan Fahrenheit sekaligus Pak? Oh bisa. Jadi contohnya dulu ya. Saya bentar. Berarti di dalam ini Pak. Nah, coba perhatikan di tampilan monitor saya. Stream. Jadi yang atas tadi Celsius. Yang bawah Fahrenheit ya. Nah. Kemudian klik tanda sampingnya Fahrenheit ini, silakan kanannya diganti V1. Dan nah, sudah selesai. Yang tadi kan ada min-max-nya. Di situ saya setting 2060. Saya buat otomatis saja. Cuma nanti warnanya berbeda, misalkan Fahrenheit ini warna merah ya, yang Celsius tadi warna hijau aja ya, tinggal coba bedanya warna biru.
atau kita buat auto. Nah, ini sudah tertampil ada dua data. Yang kiri itu Celsius, yang kanan itu Fahrenheit. Dia bisa dimonitor. Oke, terima kasih Pak. Ya, dan tanya lagi. Jika nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu ikut training online monitoring. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.